Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kita bisa bertanya di dalam hati kita, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pelaku daripada firman Tuhan? Apakah kita benar-benar meresapi, benar-benar mau melakukan firman Tuhan? Sebab itu kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ke-15. Kalau tidak keberatan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca ayat-ayat ini dengan berdiri. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Puji Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kalau kita lihat di sini adalah satu kisah, satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, bahwa Dia memberikan perumpamaan kerajaan sorga. Itu seperti seorang tuan yang pergi dalam waktu yang lama. Tetapi ketika dia pergi, dia merasa perlu untuk melengkapi. Tuhan di sini berbicara tentang Kristus. Jadi kita ini adalah hamba-hambanya, saudara. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan. Puji Tuhan. Jadi hamba-hamba itu adalah gereja Tuhan, bagian daripada gereja Tuhan. Kalau talenta itu saya jelaskan sedikit. Talenta itu satuan mata uang kuno, ya. Itu dipakai zaman Roma, Yunani, dan Timur Tengah. Satu talenta itu 34 kilogram, 6.000 dinar. Jadi satu talenta itu mahal, saudara. Dan Tuhan memberikan talenta itu kepada kita. Pertanyaannya, apa itu talenta? Talenta adalah pemberian dari Tuhan, suatu anugerah dari Tuhan, suatu karunia yang sangat berharga. Itu talenta. Talenta itu satu kemampuan spesial yang membuat seorang itu mampu untuk melakukan sesuatu hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi satu hal yang spesial diberikan kepada pribadi-pribadi. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Mungkin saudara bertanya, saya ini bagiannya mana? Tapi paling tidak dapat 1, saudara. Nah, kita lihat bahwa setiap orang itu mendapatkan kepercayaan. Haleluya. Setiap orang itu mendapat anugerah. Setiap orang itu mendapat karunia. Kalau yang tadi nyanyi situ ya, dia suaranya bagus, baik saudara. Betul? Gak mungkin orang yang fals itu ditaruh di depan. Betul ya? Jadi pusat perhatian.
Kadang-kadang yang bagus juga jadi pusat perhatian. Oh, itu ada miring-miringnya dikit ya. Kalau saya ditaruh di sini jadi song leader nggak pas, saudara. Kamu nafas aja fales, saudara. Baru nafas aja fales, saudara. Jadi nggak pantas, saudara. Jadi talenta yang Tuhan berikan itu pas, pasti pas untuk orang itu. Ada yang punya talenta itu tangannya dingin, saudara. Bukan pembunuh berdarah dingin, saudara. Tangannya dingin. Dia tanam apa aja jadi, saudara. Dia masak apa aja jadi enak. Itu talenta yang Tuhan berikan, satu kemampuan, satu anugerah untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat artinya apa? Tuhan tidak mau ada yang menganggur di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Bisa katakan, yang menganggur itu yang kayak gimana? Pertanyaannya. Yang gak berbuat apa-apa. Wah, puji Tuhan, saya udah selamat, puji Tuhan. Saya udah diberkati, puji Tuhan. Saya rajin kok ke gereja. Saya rajin kok. Tapi kita lihat, setiap orang itu punya satu karunia. Tadi saya katakan ya. Coba kita baca lagi. Di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-7. Ayat 7 dan 8. Coba kita baca sama-sama ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi kalau saudara bisa melayani dengan tanganmu, dengan hidupmu, dengan apa, dengan pikiranmu, layani Tuhan. Kalau saudara dikasih satu kelebihan, satu karunia, maka kita harus pakai. Kita harus gunakan itu. Ayat yang ke-8. Jika karunia, ayat yang ke-8 sorry. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada orang ya, ngomongnya tuh pintar benar. Sampai dia bisa meyakinkan orang, orang itu bisa dengar sama dia. Tapi kalau orang yang gak pintar ngomong gitu ya, sulit gitu. Nah, saudara bayangin kita di gereja ini, saudara, pasti ada yang jago marketing, saudara, betul? Ada yang jago jualan. Kenapa kita enggak perkenalkan nama Yesus? Kita pakai talenta itu. Kalau untuk dunia kok bisa gitu ya. Kalau untuk pekerjaan kok bisa, kita habis-habisan mati-matian gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya kita ogah-ogahan, saudara. Lagi. Baiklah kita menasihati siapa yang membagi-bagikan sesuatu. Jadi siapa yang berkelebihan, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Kalau kita udah bagi, kita juga jangan ngedumel, saudara. Dia lagi gitu ya. Tapi kalau kita bagi, karena kita berkelebihan, lakukanlah itu dengan hati yang ikhlas. Haleluya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Jadi dia memimpin, dia bisa ngatur, saudara. Dia apa yang dia atur itu pasti bagus. Gak usah diajarin lagi, dia udah tahu. Gini. Dia jadi bos, saudara. Bukan bekas orang susah, bukan. Jadi bos. Dia ngatur semua. Dia bisa atur bagus. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau kita lihat dalam pelayanan ini, harus dilakukan dengan hati yang ikhlas,
dengan rajin, dengan sukacita. Kalau kita mau melayani itu, menurut ayat ini, saudara. Dengan rajin, dengan ikhlas, dengan sukacita. Haleluya. Saudara datang bersukacita di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita ada sukacita di dalam hati. Capek ya? Iya capek. Semua orang capek, ibu rumah tangga aja capek, saudara. Iya kan? Tapi ketika kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai segala sumber daya kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan sorga. Untuk bikin pelayanan itu maju, supaya gereja itu maju. Supaya pelayanan itu maju, jangan ada yang menganggur. Artinya harus ada, kita harus melayani Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kita udah jadi pelaku firman Tuhan, udah. Tapi kita bagi hidup bagi diri sendiri. Ketika kita lakukan, kita diselamatkan, oh puji Tuhan, saya diberkati, saya disembuhkan. Tapi melayani gak mau, saudara. Itu kadang-kadang gitu ya. Berkatnya mau, tapi layani Tuhan gak mau. Itu sebenarnya gak adil sama Tuhan. Kita bikin Tuhan itu sembarangan gitu. Tuhan itu Tuhan, saudara. Dia yang memiliki hidup kita. Sebab itu, kita mau lakukan apa yang bisa kita lakukan. Haleluya. Dan di dalam melayani itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan menurut kesanggupan. Nah, pelayanan itu bukan untuk bersaing, saudara. Untuk cari nama, untuk cari kedudukan gak ada itu, saudara. Gak akan berkenan, saudara. Tapi kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka hasilnya juga akan baik. Dan Tuhan akan berkenan kepada kita. Puji Tuhan. Yang kedua adalah, poin kedua adalah, kita harus mengenal karunia kita. Kita harus tahu talenta kita itu apa gitu. Apa yang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus tanya, oh Tuhan saya gak tahu nih saya bisanya apa. Ya, tadi saya katakan paling gak satu, bisa berdoa. Tapi kan saya udah lansia. Saya kan udah gak produktif. Saudara bisa berdoa. Amin. Ketika saudara udah lansia mungkin ya. Saudara kan punya banyak pengalaman, saudara. Bisa kasih nasihat orang, anak-anak, cucu-cucu. Ya. Kalau saudara punya pegawai kasih nasihat. Nah, itu melayani Tuhan semua. Kita gak hidup lagi bagi diri kita sendiri. Temukan rencana Tuhan apa dalam hidup kita. Jangan ada yang menganggur. Tapi semua dalam keteraturan, saudara. Dalam kesanggupan masing-masing. Coba kita lihat deh 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan kelima. Situ dikatakan demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Haleluya. Kita mesti, kalau kita nggak tahu, bagian saya apa nih? Ya bisa penyambutan situ, bisa bagikan warta jemaat, itu pelayanan. Bisa jadi nyambut, oh ini cari bangku yang kosong, itu pelayanan semua. Saya punya teman, saya ini ya, dia di Jakarta itu song leader. Wah hebat dong, gitu ya. Begitu dia di luar negeri, saudara, gak dikasih pelayanan, saudara. Tahu gak? Pelayanannya apa? Jaga parkir, saudara. Song leader nih katanya. Tapi di situ diproses, saudara. Dia baru tahu, aduh, saya lagi diproses. Haleluya. Kita perlu diproses. Orang yang mau melayani itu perlu diproses, saudara. Nanti kalau dia terlalu cepat atau terlalu bagaimana ya, dia jadi sombong. Kita perlu diproses oleh Tuhan. Apa? Kita minta hikmat Tuhan. Saya nih pelayanannya apa? Apa ya? Saya nggak bisa buat apa-apa. Bisa masak, saudara. Wah, jual cari dana misalnya.
Iya, aku bisa cari dana berjualan tuh di depan. Saudara. Itu jago-jago masak saudara. Itu untuk cari dana. Kok di Alkitab nggak boleh berjualan? Itu imam-imam, itu ada ceritanya. Imam itu melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Mereka korupsi, mereka menguntungkan diri sendiri. Kalau ini cari dana saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, mari kita lakukan. Kita harus temukan apa talenta kita, apa karunia Tuhan, apa yang Tuhan kasih. Haleluya. Apa yang kita bisa lakukan dengan tangan kita. Supaya kita bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu maju. Coba ya kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bisa kerja lebih keras dari orang saudara. Karena kekuatan Tuhan, karena karunia Tuhan. Mungkin hamba-hamba Tuhan kok bisa kemana gitu, pergi kemana gitu, bisa melayani gitu ya. Karena ada doa-doa orang-orang yang berdoa itu, sehingga itu bisa kuat. Orang yang melayani itu bisa kuat. Karena kenapa? Itu backupnya tuh, ada pasukan doanya tuh. Dia bisa kuat, dia bisa sehat, dia bisa mampu. Kalau kita bisa dikasih kemampuan, jangan lupa ada di belakang tuh orang-orang yang menopang saudara. Sehingga saudara mampu bekerja dengan keras. Haleluya. Keberadaan kita itu semua adalah anugerah Tuhan. Posisi kita, jabatan kita, pekerjaan kita, itu kita bisa pakai untuk menolong orang, bisa memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga adalah kita harus pakai, kembangkan talenta kita, skill kita. Ada orang jago komputer ya, wah dia bisa cepat banget. Dia bisa layani online atau gimana ya, wah jago. Orang lain gak bisa, cuma dia aja bisa. Karena memang apa? Dia upgrade terus, dia kembangkan terus, skillnya dia terus. Kalau kita lihat ayat yang ke-16, Matius 25 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Selanjutnya. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Selanjutnya, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lanjut. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Selanjutnya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Selanjutnya, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Yang 5, yang 2, dia memberikan hasil. Dia dia tunjukkan kepada Tuhannya, ini Tuhan, aku udah berhasil. Dia kembangkan terus, saudara. Mungkin saudara pelayanan saudara dari kecil, dari seperti tadi teman saya itu, dari tukang parkir, dari song leader dikasih di bawah dulu, sekarang jadi gembala, punya banyak jemaat misalnya. Nah, itu terus menerus, saudara. Kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam bekerja kita harus bergotong royong. Dia dikatakan ini, hamba itu dinilai Tuhan itu baik, good. Hamba itu jujur. Karena apa? Ada hasilnya, uangnya kembali, saudara. Dikasih 5, bunganya 5, dapat lagi 5. Ini bukan Tuhan cari untung, bukan, saudara. Enggak. Jangan dikasih 5, kembalinya 3. 2-nya hilang. Korupsi, saudara. Ya kan? Bukannya, atau gini, bukannya dapat laba, bukannya dapat untung, malah rugi. Dalam pelayanan, saudara. Aduh, saya pernah kerja di kantor. Saudara kalau lihat itu, giliran nunggu ya satu tugas, itu pada main telepon, saudara. Main komputer itu. Gimana gak bau bangkrut nih perusahaannya ya. Kalau dulu masih pakai PABX gitu ya. Semua pada telepon. Wah, rugi dong perusahaan kalau begini caranya. Rugi. Operasionalnya tinggi. Kita harus menghasilkan laba. Dinilai baik dan setia. Setia itu faithful. Percaya janji Allah. Dan firman Tuhan. Haleluya. Dia bisa baik, dia bisa setia. Itu yang hamba itu mengembangkan terus. Dia asah skillnya. Kalau saya ambil di pemain musik, saya pemain musik, saudara. Saya pikir-pikir saya udah ketinggalan sebenarnya, saudara. Itu kalau main musik, mesti baca, saudara. Saya suka lemot, aduh. Ya udah saya pura-pura aja main gitu ya. Atau enggak saya ngeliat contek tangannya gitu. Oh, tangannya gitu. Iya. Karena udah ini. Tapi mau nggak mau saya harus upgrade gitu ya. Nah, jadi kita untuk kemuliaan Tuhan kita coba aja deh walaupun nggak bisa sebenarnya ya. Tapi kita lakukan untuk Tuhan. Supaya apa? Nanti kita jadi baik, jadi setia. Kita percaya Tuhan yang berikan kemampuan kita untuk melakukan tugas. Haleluya. Rasa-rasanya kita nggak bisa, nggak mau atau, nah itu kalau nggak mau tuh kurang baik sebenarnya. Kalau dikasih tugas, puji Tuhan, siap. Iya kan? Orang yang diberi tanggung jawab dan menghasilkan, dia dapat promosi. Oh, aku akan berikan kamu kepercayaan yang lebih besar. Tuhan angkat, saudara. Haleluya. Berapa banyak kita mungkin di instansi, di kantor gitu ya. Tuhan angkat, Tuhan percayakan. Kita kembangkan terus ya. Kita baca terus, kita belajar terus firman Tuhan. Kita belajar kehendak Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita lihat, aduh Tuhan. Ya, waktu saya sakit, saudara, ini kaki gak bisa jalan, saudara. Saya baca Alkitab saya cuma baca
mujizat Yesus saja. Saya baca aja. Wah, saya nangis di situ. Wah, masa zaman dulu masih ada mujizat, masa saya nggak bisa ngalamin? Saya baca terus, saya percaya saudara. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Iman kita harus bertumbuh, pelayanan kita harus bertumbuh, bertambah-tambah. Kita harus berguna di dalam hidup. Haleluya. Nah, kita harus kembangkan. Coba kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 22. Coba kita lihat ya, Filipi 1. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Haleluya. Aku pengen pergi ke sorga mungkin. Tapi aku di dunia ini aku harus bekerja. Ada hasil yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Misalnya ya, dari sekian ratus ini bawa satu aja, ajak aja satu orang untuk datang kepada Tuhan. Pernah nggak kita? Wah, saya pengen bawa jiwa. Kita lihat ya, ada hasil yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Dikatakan demikian. Ini ayat yang sudah sering sekali ya. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Haleluya. Jangan kita gitu. Kita kerja itu kalau ada bos, saudara. Begitu nggak ada bos, kita nggak kerja, saudara. Atau kita kelihatan kerja, tapi sebenarnya nggak kerja, saudara. Jangan begitu. Kayak pencuri tulang gitu ya. Kita harus kerja, mau dilihat atau nggak dilihat, kita harus kerja. Haleluya. Nah makanya kita harus kerja sama. Kalau ada dalam kita bekerja, harus ada kerjasama. Kalau ada satu berhalangan, nggak bisa melayani, ya udah sih gantiin, kenapa sih? Toh kita lakukannya untuk Tuhan, upahnya juga dari Tuhan. Amin. Kalau kita melayani berdoa, apa sih gitu kita lakukan aja. Kalau di musik itu sering, saudara, ganti aku nggak bisa, oke, aman. Semua kita saling ngisi. Saya bukan membanggakan tim musik, enggak. Karena kita ngalamin begitu, kita oh ya begitu, oh ya siap, aman aja saudara. Ya dalam hati, waduh, gue latihan malam lagi nih ya. Tapi kalau ingat, oh iya buat Tuhan sih. Haleluya. Kenapa sih gitu ya? Kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kadang kita perlu kerjasama. Ya. Kita lihat ya. Coba kita lihat dalam kerjasama. Kita lihat Roma 15 ayatnya yang ke-7. Ya kita baca ya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Kita di gereja ini seperti keluarga. Terima satu sama lain. Terima kelebihannya, terima kekurangannya. Saudara. Sebagaimana juga Kristus juga menerima kita apa adanya. Nah kalau orang dewasa itu bisa membedakan saudara. Ya udah sih. Gak usah dibesar-besarin. Kalau ada masalah gak usah dibesar-besarin. Bisa diselesaikan, selesaikan. Kadang kita perlu ngalah saudara. Ketika kita menerima orang lain ya. Dalam hati dulu dongkol juga nih orang nih. Begitu ya, dalam hati dongkol. Tapi apa? Nasihat firman Tuhan. Terimalah satu akan yang lain. Wah dia dosanya banyak. Ya lu juga banyak saudara. Iya kan?
Itu dia saya. Maksudnya kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran. Haleluya. Bukan kita mau kompromi enggak gitu, tapi kita harus bisa menerima orang. Ada kelebihan orang kita enggak iri. Ada kekurangan orang kita enggak sebel, Saudara. Ada kan kita udah enggak suka ya. Udah jauh-jauh aja lah. Gitu ya. Tapi kita belajar daripada firman Tuhan. Kita punya kasih. Puji Tuhan. Yang keempat adalah jangan sia-siakan talenta kita. Atau kita remehkan hal-hal yang kecil. Amin. Waduh. Mungkin kita punya sedikit. Tapi buat Tuhan itu sanggup memberkati kita. Haleluya. Coba kita lihat ya. Maka jawab tuannya itu Matius 25 ayat 26, coba kita lihat. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Selanjutnya. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Jadi dikatakan itu hamba yang satu dapat satu. Dia simpen talentanya, dia gak kerjakan. Dia nggak kerjakan, dia nggak lakukan. Hati-hati saudara. Jangan kita tahu kita punya karunia dari Tuhan, kita nggak lakukan. Salah saudara kita. Itu Tuhan nuntut pertanggungjawaban. Nah Tuhan bilang apa? Kamu itu hamba yang jahat dan malas. Loh kalau tadinya berarti kalau dia dikasih talenta satu, berarti Tuhan lihat potensi sebenarnya. Tuhan tahu, oh ini tadinya baik. Tadinya dia baik, dikasih sama Tuhan kok. Dan dia jadi berubah. Dia jahat dan dia malas. Dan hatinya berubah. Pikirannya berubah. Nah, biasa, kita juga sebagai anak Tuhan. Pikiran kita juga bisa jahat, saudara. Pikiran kita bisa berubah. Tadinya rajin, sekarang jadi malas. Jadi jahat lagi. Kenapa sih jadi begini gitu ya? Jahat itu weak, sifat buruk. Jahat itu nakal juga itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu malas itu slothful. Lamban, malas. Tadinya rajin, saudara. Kita belajar daripada Tuhan ya. Kalau memang kita udah kita udah capek ya, kita harus istirahat, betul. Tapi kita harus lakukan bagian kita. Jangan kita sampai nggak pakai talenta kita. Saudara saya waktu stroke itu tangan saya nggak bisa, saudara. Saya coba nggak bisa, mana pianonya baru lagi, saudara. Udah baru berat lagi, saudara. Nggak bisa sebenarnya. Tapi setiap hari saya latihan tuh, tiap hari baca Alkitab, ngomongnya pelo. Baca Alkitab setiap hari bahasa Inggris, bahasa Inggris saudara, bukan Yunani saudara, bahasa Inggris. Ya, keras-keras supaya istri saya dengar saudara. Puji Tuhan. Ya, akhirnya saya bisa kembali semua, memori saya udah kembali, tapi memang belum pulih benar saudara. Nah itu penyakit kita, keterbatasan kita, jangan sampai membuat kita tidak melakukan talenta kita. Haleluya. Amin. Kalau memang kita nggak bisa lagi ke gereja, kan bisa di mana saja kita melayani Tuhan. Ya di rumah kita bisa nasihatin, bisa melayani keluarga dan sebagainya. Puji Tuhan. Jadi mengapa hamba ini menjadi jahat dan malas? Ini ada sebabnya saudara. Karena hamba ini mempunyai pikiran yang salah akan tuannya. Dia memandang tuannya sebagai tuan yang jahat, saudara. Nah,
Jadi pikirannya itu salah. Dia pikirannya salah terhadap Tuhannya, saudara. Hati-hati kalau kita mempersalahkan Kristus. Kita mempersalahkan Tuhan. Iya kan? Tuhan, hidup gue kok gini-gini aja, susah. Senangnya jarang, susahnya sering. Iya kan? Bermasalah terus. Emang senang bermasalah. Kita jangan sampai mempersalahkan Tuhan. Mempersalahkan Tuhan kita. Puji Tuhan. Di akhir zaman akan ada pemisahan. Seperti domba dan kambing. Saudara, kalau kita lihat di perikop ini, saudara, bagaimana perumpamaan tentang talenta. Di atasnya itu adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mempelai Kristus, gereja sempurna. Baru talenta. Baru saudara kalau lihat seterusnya, kalau saudara baca pasal 25. Di situ adalah penghakiman terakhir. Jadi kita lihat, kita sebagai umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, di akhir zaman kita harus melakukan bagian kita masing-masing. Haleluya. Jangan sampai kita menganggur, saudara. Jangan sampai kita nggak mau, saudara. Melayani nggak mau, saudara. Lakukan aja apa yang kita bisa. Kita mau melakukan karena kita ingat Tuhan sudah banyak menolong kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah melepaskan kita dari segala yang jahat. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Itulah alasan kita harus melayani Tuhan. Amin. Nanti kalau udah begini-begini, baru saya mau melayani Tuhan. Terlambat. Ya kan, kalau udah sakit-sakitan, saya baru melayani Tuhan. Waduh, Tuhan gak bisa disogok. Emang Tuhan bisa dibohongin? Gak bisa. Kalau selagi masih kuat kita layani Tuhan. Amin. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita kuat, selagi kita bisa, selagi kita mampu, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kalau kita dikasih kesehatan, berarti Tuhan masih mau pakai. Ada waktunya kita udah sakit. Memang ada waktunya istirahat, saudara. Memang Tuhan mau kasih istirahat. Kalaupun Tuhan kasih istirahat itu pasti ada maksudnya. Sebab itu kita harus kadang-kadang gitu ya. Orang yang mau melayani itu harus introspeksi diri. Betul? Oh ini saya uji dirimu, ujilah dirimu sendiri. Haleluya. Apakah aku tegak berdiri, imanku tetap di dalam Tuhan? Apakah aku mulai goyah, apakah aku mulai ragu? Bisa gak Tuhan tolong saya? Bisa gak Tuhan memberkati saya? Kan kita berpikir, wah sekarang lagi krisis. Betul krisis. Tapi kita lihat ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau baca. Kita lihat. Tunggu saya lihat catatan dulu saudara. Coba kita lihat. Saya lupa catat lagi. Mazmur 126 kalau nggak salah ya. Orang-orang yang menabur, coba bisa tolong multimedia, orang yang menabur dengan mencucurkan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Jadi kita tabur. Orang yang berjalan maju dengan menangis ya, sambil menabur benih, firman Tuhan, benih ya.
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bisa jadi ketika kita maju, saudara, ada naik tangisan. Ya, oh lagi menderita tapi mesti melayani Tuhan. Oh lagi susah tapi harus menabur. Lagi krisis, lagi kekurangan tapi aku harus menabur. Tapi aku harus lakukan sesuatu. Tapi dikatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Artinya ada sukacita dari Tuhan. Tuhan itu bisa memberikan sukacita kepada kita. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, itu pasti ada berkatnya. Betul nggak? Pasti ada berkatnya, ada pertolongan Tuhan. Masa kita kerja buat Tuhan? Ya, kita layani Tuhan. Masa Tuhan gak kasih upah? Tuhan biarin kita, Tuhan kita kekurangan, saudara. Gak akan kan? Saudara dikatakan, Dia adalah Tuhan kita. Dia memberi upah kepada kita. Haleluya. Coba kita lihat. Wahyu 22 ayat 12. Ayat-ayat yang terakhir tuh. Tapi saya masih gak puas juga, masih banyak sebenarnya ayatnya. Ada 30 lagi saudara. Coba kita lihat. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku akan datang. Amin. Menurut perbuatannya, kalau kamu jahat dia dapatnya hukuman. Tapi kalau kamu lakukan apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan mendapatkan berkat di dunia dan di sorga kelak. Amin. Tuhan sambut kita. Sabaslah, hai engkau yang baik dan setia. Puji Tuhan. Kalau disambut Tuhan, wah akan luar biasa saudara. Di dalam pestanya Tuhan, wah kita nggak tahu kayak pesta orang dunia ya, bagus sebenarnya. Tapi kalau di pesta di sorga, wah kita kayak gimana ya? Kita melongo-melongo kali ya. Kita lihat Ferrari semua, lihat emas, udah begini ya. Tapi kalau di sorga kayak orang norak kita. Itu diinjak-injak emas, ya kan? Cuma nggak bisa dicolong saudara. Ya, udah nggak ada niat, dirubah semua pikiran hati yang jahat yang udah dirubah semua. Kita dibaharui, puji Tuhan. Tadi seperti tadi saya katakan, Tuhan sudah mau datang, saudara. Ya, dikatakan gini, Matius 24 ayat yang ke-13, ini yang harus kita buat. Dikatakan demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau kita lihat, saudara baca ya, murid-murid tanya, Tuhan, kapan sih engkau datang? Oh ada tanda-tandanya, itu saudara baca di rumah deh saya. Tapi ada satu tanda yang spesifik, kita lihat ya. Ayat 14, ini ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Kita lihat kalau pemberitaan Injil itu udah masif sekali, semua tempat itu udah terjangkau. Dan kalau kita lihat memang sudah sangat terjangkau, rasa-rasanya udah mau terjangkau semuanya. Karena apa saya katakan? Itu dari internet, dari YouTube, semua ibadah online, semua bisa dilihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Datang, percaya kepada Yesus. Amin. Biarlah kita juga mau dipakai. Kita nggak usah seperti begitu hebatnya saudara. Kita bawa satu jiwa aja. Kita menangkan satu jiwa buat Tuhan. Cuma pakai hikmat saudara. Makanya dikatakan begini. Dua lagi ayat ya.
Satu lagi ayat. Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37. Mau tambah lagi ayatnya nggak? Satu aja ya. Lihat. Matius 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja apa? Sedikit. Berarti nanti akan ada tuaian yang besar. Haleluya. Tapi pekerjanya sedikit. Nanti generasi kita ya udah innalillahi dipanggil saudara. Nanti yang baru-baru tuaian itu tuaian. Tapi Tuhan perlu pekerja-pekerja, orang yang diberi talenta, diberi karunia, diberi kesanggupan, diberi kemampuan. Itu kita pakai untuk memperbesar kerajaan sorga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Yesus.